Saya baru tanya sedikit. Iya Bu, gimana? Saya ini udah 2 kali pergi ke tanah suci Ustazah, tapi nggak pernah mengerjakan arba'in. Karena waktu pertama saya pergi haji usia saya masih 40, jadi head saya sudah dari wukuf. Jadi saya baru 2 kali ke Masjid Nabawi terus head, jadi nggak bisa ngerjain arba'in. Terus saya pergi lagi umroh karena 9 hari nggak ada waktu juga kan Ustazah. Lalu saya mau tanya, kalau kita mengerjakan arba'in itu harus beruntun dari subuh sampai isya, nggak boleh tertinggal atau gimana Ustazah? Iya Bun, arba'in tuh ini ada hadis Nabi, barang siapa yang sholat arba'in, insya Allah berikan surganya dan 1 kali pahala haji. Seperti Bun, ini kan ya nggak sama ya. Itu sunnah hukumnya, sunnah saja hukumnya. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak masalah kok. Tapi kan memang kalau haji artinya kan lama, sehingga kan 8 hari di Madinah kan pakai arba'in oleh orang-orang. Nah arba'in itu memang nggak boleh ketinggalan Bun, sholat di Masjid Nabawi dengan Imam Nabawi. Kita nggak boleh sendiri, harus berjamaah. Iya. Terus harus dari subuh, iya. Kan arba itu 4 ya. Arba 4 berarti arba'in 40, berarti 40 waktu tidak boleh tertinggal dan tidak boleh nggak berjamaah. Harus berjamaah dengan Imam Masjid Nabawi. Terus nggak boleh ada jeda, misalnya zuhur kita nggak ikut, tapi iya berarti ya maaf kalau nggak ikut sekali ya maaf ya kan bolong. Berarti sama dengan tidak arba'in dong. Berarti 10 orang pakai Islam. Kita kadang-kadang masuk ke kota Madinah pas saatnya zuhur, artinya subuh kita nggak ambil kan? Iya. Jadi kita mulai zuhur, asar, maghrib, isya. Terus subuhnya nggak dapat gimana saja? Ya berarti hari berikut sononya, harus sononya. Ya hari ke-9-nya berarti ya. Mundur. Iya begitu. Jadi apapun harus 40 waktu. Iya gitu. Harus perlu 1 hari 5 waktu nggak harus. Kalau kita datang ke kota Madinah pas waktunya zuhur, artinya subuh kerja saja. Iya, ya berarti mau nggak mau ya mundur sehari karena kan waktu beruntun, berturut-turut. Nggak harus kita subuh udah ada di situ, nggak boleh mundur. Iya boleh, tapi berikutnya kan berarti nambelin. Nah gitu. Tapi harus berturut ya, nambelin ini nggak boleh bolong gitu. Artinya gini, hari keempat ada yang sakit bolong gitu, ya udah gugur itu. Iya dong. Di hari kelima ngitung hari 1 lagi dong. Hari keempat saya pilek gitu kan, nggak bisa ke masjid, mau nggak mau kan bolong 2 waktu gitu. Nambelinnya ya harus hari kelima itu kehitung hari ke-1 lagi gitu. Kecuali kayak ibu tadi, nggak apa-apa, kita kan bener kan? Begitu awal zuhur, mulai dari zuhur gitu kan ya. Berarti subuhnya nggak dapat tadi. Iya. Tapi awal aman kan? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, udah 5 kan? Udah bener itu. Subuh ke hari besok kan? Iya, hari ke-9-nya. Jangan apa-apa yang penting pakai. Iya betul gitu, tapi urut. Terus harus berjamaah. Iya, dengan Imam Nabawi. Iya. Jadi kalau kita kerjakan sendiri nggak sah juga. Nggak kena arba'in lah ya. Ya umrohnya sahajinya saja cuma nggak arba'in Bunda. Jadi saya udah 2 kali nggak pernah dapat. Saya juga sekarang kemarin gugur karena saya sakit kemarin. Iya, anak saya malam nih, namanya juga men ini. Iya, minum obat. Ya pokoknya men aja hukumnya men dari aja. Saya pun waktu haji udah makan obat tapi anak saya juga men. Itu kan semua kehendak Allah ya Bun ya. Jangan terlalu juga emosi untuk begitu. Artinya ya kita berusaha semaksimal mungkin. Nah kalau men syar'i, kalau sakit juga uzur syar'i. Siapa yang bisa menolak sakit? Iya kan, yang sampai nggak kuat banget saya juga Bun karena pilek terlalu gitu ya, menggigil. Ini ada salah strategi sayanya. Datang menggebu-gebu, dohor saya nggak pulang. Berarti nggak makan siang kan? Begitu malam makan isya udah terlambat. Makan malam terlambat udah kan? Karena dohor tadi nggak makan kan Bun? Udah pulang-pulang menggigil saya. Sampai saya sehari nggak bangun saya di kamar saya Bu. Nggak bisa bangun karena udah campur menggigil, campur lelah ya Bu ya. Terus campur mau pilek, mau flu. Akhirnya pinggangnya sakit. Pinggangnya kayak patah gitu Bu. Kayak gitu rasanya. Orang flu gimana gitu kan. Nah akhirnya saya nggak arba'in.
Tapi yang lain itu arba'in semua yang lain, semangat Karena semua. kita juga kalau manasik nggak pernah dijelaskan masalah arba'in. Oh, iya. Yang fokuskan kan haji aja selalu. Jadi rukun haji, wajib haji. Kalau masalah arba'in nggak pernah dijelaskan. Iya, Jadi iya. kita nggak tahu berjamaah harus atau enggak. Oh, Terus iya, iya, Jadi, iya. ya, Berarti kelewat gurunya ya, Bu? Ya. Kelewat aja itu. Padahal saya pasti. ikut DNI istiqomah Ustazah waktu itu. Iya, ya nggak semua orang mau Iya, kalau fokus katanya. ke hajinya. Iya, karena itu kan perbuatan sunnah ya, Bun. Sunnah pun juga yang tidak muakkad, mungkin mereka nggak punya waktu banyak, kecuali ada yang menanya, gitu. Lain cerita ya. Baru terpikir aja Ustazah dari kemarin. Oh ya ini bagaimana nih kalau kita ngerjain arba'in apa harus berjamaah? Jadi sendiri nggak sah deh. Iya, nggak itu arba'in, ya itu arba'in sendiri. Gitu. Seperti sholat biasa aja. Saya besok juga berangkat tanggal 22 bulan Februari juga berangkat, mau ikut monggo, Bu. Kita mau ikut monggo. Niat masih banyak Ustazah. Saya nggak arba'in. Bikinnya belum cukup. Niat masih banyak tapi Nanti pun juga saya nggak arba'in, nggak arba'in. Karena kalau arba'in harganya maaf melambung banget, sekarang 36 jutaan. Saya besok berangkat cuma 28.509 hari. Kalau saudara beda maupun ya, kalau saudara beda yang mau, itu saya berangkat 10 Februari tanggal 22, insya Allah. Tapi saya nggak arba'in, cuma 9 hari. Itu harganya 28.500. Tadi 9 hari, Bu, 9 hari ya. Berarti tapi jauh dari masjid Ustazah. berapa? Katanya jauh dari masjid. Enggak, dekat. Kemarin dekat ya. Dekat. Kalau niat masih terus Ustazah tapi rezekinya belum. Iya, ya semua perlu niat ya, Bun ya. Semua ya niat. 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang saya muliakan para bunda, para tokoh masyarakat, para ustazah, khususnya Ustazah Ati, saya sangat muliakan. Pengurus kita Bu Ada, Bu Ati. Bu Idam. Bu Idam. Kalau Bu Adang itu tetangga saya, Bu. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa bergabung silaturahmi ke bunda semua. Kemarin ada aja sesuatu yang ditinggalkan, mohon dimaafkan lahir batin. Semoga bunda selalu berlindung Allah pada sehat, Amin ya Allah. mudah segala urusan, berkah dalam kehidupan. Insya Allah nanti akhir hayatnya husnul khotimah. Kalau sakit juga kita sakit nggak terlalu berat ya, jangan sampai sakit yang kita itu ngerepotin anak cucu. Kan kalau stroke itu kan Repotin semua. iya, Masya Allah. Memang sih bener katanya sakit itu kan menghapus dosa kita. Cuma kalau sampai anak cucu gendong kita kan kasihan juga. Iya kan. Ya Allah, semoga sakit kita sakitnya pokoknya kita mampu memikulnya. Akhirnya husnul khotimah. Ini nangis itu dulu ya. Karena kita tuh nggak mesti umur tuh nggak pasti ya. Iya kan sekarang kalau tahu nanti pleset jatuh terus alhamdulillah ya. Nggak tahu kan ya. Alhamdulillah kan. Karena banyakan kejadian seperti itu. Makanya apa kata Rasul, kalau udah seneng jangan kesenangan. Takutnya begitu itu kan ya. Kalau lagi sehat ya ingat sakitnya. Kalau lagi kaya ingat lagi sakitnya, susahnya. Nggak selama orang ada di atas. Jadi akhirnya apa? Kalau ingat kita sedang Bun. Iya kan? Kalau sehat ingat ya Allah tuh gue sakit gue nyaman pastinya. Jadi langsung nggak terlalu ketawa-ketawa yang sampai bablas gitu loh. Karena ingat sakitnya gitu kan, ingat. Insya Allah semoga kita Allah kasih pertolongan. Amin. Wa ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa dulu rumah sama? Sama kan datang juga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka buku fikih kita pada halaman 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadhihi niyya wa ala hadhihi al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Melihat atau mendengar. Ayo Bunda, Bu Yulizar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yulizar. Melihat atau mendengar. Melihat atau mendengar menjadi syarat wajib mengerjakan sholat. Walaupun pada suatu waktu untuk kesempatan mempelajari hukum syarak, syarak orang yang buta dan tuli sejak dilahirkan tidak dituntut dengan hukum karena tidak ada jalan baginya untuk belajar hukum-hukum syarak. Ya, baik Bunda, terima kasih Bu Yulizar. Gini Bun, syarat sholat berikutnya adalah orang itu bisa mendengar dan melihat, atau minimal satu, dia bisa mendengar sehingga dia bisa belajar dari kuping. Minimal apalah Fatihah, ya Bu. Karena gini, kalau orang nggak mampu sholat itu baca Fatihah doang udah sah. Udah, ya Bu ya. Sementara gitu, katakanlah mu'alaf. Mu'alaf itu bagaimana cara ngejain sholat, belajar pertama kali. Bunda ajarkan gerakannya dulu, gerakannya. Doanya dia bisa bismillah, Allahu Akbar bismillah, rukuk bismillah, sami Allah bismillahirrahmanirrahim, sujud bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia baca bisa Fatihah, udah takbir Fatihah, rukuk subhanallah, sami Allah subhanallah, sujud subhanallah, ya kan? Rabbil firli subhanallah, sujud lagi subhanallah, tahiyat akhir Fatihah aja. Karena benar-benar dia belum, katakanlah baru mu'alaf. Bun, kalau ada orang mu'alaf, jangan berat-berat ngajarinnya Bun, jangan begini. Tahu nggak Islam tuh kudu duha, kudu sembahyang malam tahajud, yang nggak jadi Islam dia Bun. Betul nggak? Mundur nggak dia Bun? Malam kudu bangun. Jangan tahu lah nggak bedain. Iya. Jadi semampunya gitu Bu. Nah, faqra'u ma tayassara min. Jadi kalau bacalah Al-Qur'an seringan semampu ibu. Apalagi untuk mu'alaf. Jadi kalau dia bisa bismillahirrahmanirrahim, ya udah itu aja, udah rukuk bismillahirrahmanirrahim, sami Allah bismillahirrahmanirrahim. Sampai ibu pendampingnya, saudaranya, gurunya wajib mengajarkannya minimal Fatihah. Fatihah lancar, tahiyat akhir deh, tahiyat awal. Karena itu yang wajib ya Bu ya. Rabbil firli warhamni sunnah nggak? Sunnah. Doa sujud sunnah. Doa rukuk sunnah. Doa i'tidal sunnah. Doa iftirosh yang mana Bu? Rabbil firli Mbak. Ayo. Iftitah itu yang kita wajah tuh. Allahumma ba'id baini namanya iftitah, atau kita ada yang kabiro, ada yang wajah wajiyah, itu iftitah. Babun iftitah sama Babu sama aja Bun. Allahumma ba'id sama ba'id baini ya baina ya. Allahumma kabiro alhamdulillah, Allahumma kabiro boleh. Ada yang wajah wajiyah boleh. Ya nggak boleh yang diem be. Biasa wajah tuh. Boleh Bun, wajah tuh budak wajah tua dia Bu. Wajah tua jangan. Iya, iya gitu ya Bun ya. Nah, jadi ceritanya nih ya, orang yang buta sama tuli itu kalau dia bener-bener butanya parah, tulinya parah, berarti tidak wajib dia sholat. Kenapa? Karena syaratnya orang yang sholat itu dia bisa mendengar dan bisa melihat. Syaratnya orang yang mengerjakan sholat, satu, kudu dia beragama Islam, gitu kan Bun? Dua, dia suci dari
haid, nifas, ya Bu ya. Itu punya suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. 3, dia udah berakal. 4, dia berakil balik. Kalau nggak akil balik belum wajib. Anak-anak tungging, salah nggak ngapa. Kenapa salah nggak apa? Orang dia belum akil balik. Iya kan Bun? Ya, anak-anak sholat tahu ini. Iya kan? Itu kakinya begitu. Iya, kadang-kadang sholat begitu. Gituin. Ya maklum dia kan belum kewajiban sholat. Jadi kalau itu maaf bercanda itu dia nggak kehitung apa-apa Bun. Kenapa? Karena dia belum akil balik. Lah kita orang udah tua sholatnya bercanda. Pantes kagak ya Bun ya. Nauzubillah min. Gitu Bunda. Jadi yang anak kecil tuh nggak apa-apa. Ya kita kasih tahu ya, nak maaf mengganggu mama, nah kan ya, kasih tahu mengganggu nak, kasihan. Makanya kan kata apa Rasul, anak-anak itu gitu kan ya, safnya belakang. Ya. Jemaah. Tapi itu pun kudu ada yang mendampingi. Kalau nggak bahaya Bun. Dia akan sikat-sikut, dia akan lari, dia akan nunggunya apa itu. Tapi maaf kalau anak-anak Bunda larang ke masjid salah. Karena apa? Karena kebiasaan itu adalah bagian dari keberhasilan terdidik anak. Betul kan? Dia akan cinta masjid kalau kebiasaan dia diajak ke masjid. Anak Bunda diajak ke warung Padang dari mulai kecil. Gedenya numan ya? Gedenya lagi ya? Nyandung lah. Doyan banget warung Padang, masuk Padang rendang karena dari kecil mamanya biasain ke warung Padang. Ya kan, anak orang Betawi, doyan juga Betawi. Gado Betawi. Iya kan Bu? Kalau saya suka rawon karena saya Jawa Timur kan. Tahu rawon Bun? Iya. Yang hitam masakan hitam. Peluang. Nah, ada peluangnya. Karena emang itu kebiasaan kita makan itu dari kecil. Nah gitu Bun. Jadi kalau suguhin rawon itu enak banget Bun. Nah sama ketika anak ibu diajak ke masjid terus dari mulai kecil, tapi dampingin Bun. Nggak penyandaian. Nanti ganggu yang sebelah. Gitu loh Bu. Kalau setelah sholat keluar, jandanya keluar sama temennya di sana. Gitu loh Bu. Diarahkan agar apa? Agar anak cinta kepada masjid. Kalau diusir gimana Bu? Dia kan gak cinta. Pergi sana. Amat sih lu. Nah kan itu salah bener Bu, salah total itu. Salah, jangan diusir, dampingin. Ini main Bu sini. Pegang satu orang, pakai satu orang Bu. Pegang satu betul Bu. Pegang satu biar dia nggak dicilan. Gitu ya Bun. Jadi kalau orang buta sama bisu, kalau bisu masih wajib. Kalau dia melek, dia nggak buta dia bisu wajib nggak? Ya ini gitu kan? Iya kan Bu? Karena dia apa? Karena dia melihat. Biasanya orang bisu itu dia tuli. Gandengannya ya Bu ya. Gandengannya tuli karena dia nggak pernah dengar omongan orang jadi dia bisu. Tapi kalau dia melihat dia akan tahu tuh orang baca. Gurunya rajin Bu ya kan? Gitu loh. Masih wajib semampunya dia. Tapi kalau udah yang kata tuli dan buta tidak wajib sholat. Itu mau gimana ngajarinnya Bu? Repot sudah. Gitu. Alhamdulillah min. Semoga anak zuriyah kita nggak ada yang cacat, bisu, buta, tuli. Kenapa? Maaf juga merepotkan orang tuanya, ujian orang tuanya. Emang sih pahala Bu? Cuma besar ujian. Nah kenapa orang hamil itu maaf ya Bu ya, maaf ya perlu didoakan. Nah itu kan Bu, yang doa sendiri ya Bu ya, doa orang tuanya. Nah makanya maaf teman-teman ada yang ini kan, yang adat istiadatnya 4 bulanan. Begitu memang bukan Islam, tapi adat. Tapi ada Islamnya itu yang mana Bu? Pertama syukur nikmat. Islami enggak? Islami dong nikmat.
Kedua, ngundang orang Islami enggak? Islami. Kalau ngundang orang kudu ngasih teh manis kagak? Islami enggak? Sodako. Kalau ngundang orang kudu ngasih kue enggak? Sodako. Ya kan, Bu? Kalau ngundang orang berkatin bekelin enggak pulang? Oleh-oleh enggak? Nasi kotak. Islami enggak? Sodako. Ayo, Bu. Ketemu orang ke rumah kita, ibu salaman sama dia enggak? Sodako enggak salaman? Sodako, salaman enggak? Sodako. Nah, ketika ibu ngundang orang, ibu salaman, ibu senyum enggak? Sodako enggak? Udah gini, datang lu. Siapa tuh Ben? Gua undang lu. Parah juga. Sadis Undang lu gue gitu kan. Kalian yang mau datang makasih datang ya makasih datang. Bukan gitu Bu ya? Itu bukan bahasa basi, bukan. Itu senangnya hati karena kawan kita mau kita undang. Maaf Bun, undang orang yang orang Jawa bilang selamat tadi Bun. Itu kan ada. Tapi emang ada Islaminya enggak? Banyak. Banyak Islaminya. Ya maaf nih, ada bid'ahnya ya ada. Karena Nabi itu nggak pernah ada acara 4 bulanan, nggak ada. Cuma syukur nikmat ada nggak? Nah orang-orang kita ditempatin syukur nikmat pas 4 bulan. Nah kata orang kita nih adatnya kenapa diperfasirkan apa? Karena hari itu roh ditempelkan, roh dipasang, kan gitu Bun. Rizki itu jadi dipasang, apa? Ditulis, roh dimasukkan. Terus apa lagi Bu? Apa? Ada apa? Ajal itu ajal kapan lahir, kapan wafat, kapan nikah, jodoh, itu semua ditulis saat itu, saat usia 4 bulan. Nah orang-orang Indonesia pada pinter Bu, gini, 4 bulan itu pas aja ditulis, jadi Bu ya, rezeki ditulis. Aku mau minta doa orang lain gitu lah Bun, biar nggak doa sendirian mau undang orang se-RT biar doainya bareng-bareng, siapa tahu satu dikabul semua juga ikut. Nah itu loh Bun, itu nilai apa Bun, nilai budayanya gitu Bun, sehingga ada nilai budaya memang. Nah kalau orang bilang bid'ah, ya ada bid'ahnya. Karena bid'ah apa? Karena Nabi tidak pernah begitu, nggak pernah 4 bulan. Makanya saya bilang gini, Bu, nggak usah niat 4 bulanan, niatnya syukur nikmat. Karena istrinya hamil, anaknya hamil, bunda sudah undang orang, masih makan orang, sedekah sama orang, kan gitu Bun. Niatnya syukur nikmat. Kalau udah ngomongnya syukur nikmat, maaf, bulan pertama anaknya hamil, undang orang boleh nggak? Kalau niatnya syukur nikmat, udah kan? Baru hamil undang orang boleh nggak? Boleh. Iya Bu, ke rumah ya. Anakku hamil ya Allah, udah 4 bulan, 4 tahun juga nggak hamil. Ya ke rumah ya. Kasih makan rame-rame karena syukur nikmat ya Bu ya. Sudah kok nggak? Nah, bulan depan undang lagi. Rumah lagi ya. Mau lagi udah kan Bu, bulan ketiga undang lagi, keempat undang lagi. Kalau di sini kita bilang syukur nikmat, undang tiap hari juga mau nih. Makanya bijaksananya adalah supaya nggak ada unsur bid'ah gitu kan Bu. Kan innamal a'malu binniyat. Niatnya nggak usah ngomong 4 bulanan. Apa Bu? Syukur nikmat. Bulan ke-5 boleh, bulan ke-6 boleh, bulan ke-3 boleh, bulan ke-7 boleh. Pokoknya syukur gitu loh. Itu cara menyikapi sebuah seremonial keagamaan yang memang ada unsur budaya tapi ada nilai islaminya gitu Bu. Nah ini lagi orang Indonesia kan ya, terutama ya apalagi orang Jawa ya Bu ya, kan emang maaf ya yang Jawa kan saya, sorry yang Jawa ya, saya kan Jawa ya, Jawa banyak kental akan budaya itu nah saudara itu sehingga tidak bisa dirombak gitu Bu. Nah saya bilang gini, dirombak niatnya aja deh. Apa rombaknya Bu?
Niatnya apa? Syukur nikmat. Udah itu Bun. Gak usah ngitung gini. 4 bulanannya hari Kamis lagi Bu Dewi. Hari Jumat kliwon. Atau usah gitu pokoknya. Kerepotan. Udah pokoknya mau bulan keempat ya boleh, masuk bulan keempat boleh, keempat akhir juga boleh, 4 tengah juga boleh. Nah kan begitu Bu. Jadi agama itu kita terapkan dengan sangat arif Bu. Arif, ya kan. Nyaman. Maaf ya kalau saya bilang itu bid'ahnya juga katakanlah nggak ada karena syukur nikmat tadi gitu. Kalau makanannya bebas, bikin rujak boleh, mau bikin pizza juga boleh. Mau ibu mau ngomongin pizza di sini ya. Jadi namanya itu ngomongin merek nggak boleh. Ibu mau beli apa juga boleh, yang ngasih orang menghormat orang. Menghormat terbatas suguhin yang terbaik boleh nggak? Ada souvenir boleh nggak? Sebenarnya emas segram. Gak ada yang ngelarang Bun ya Allah. Ya gitu ya Bunda ya. Jadi ini saya ngomonginnya kemana-mana ya. Padahal apa? Syarat orang mengerjakan sholat dia kudu tahu bahwa dia kagak buta, kagak tuli. Jadi ada saudara ibu yang buta yang tuli, berarti dia tidak wajib sholat karena apa? Dia susah nyampai. Gak nyampe Bun. Gimana cara ngajarin? Coba kalau dia dengar dikit ya. Kalau gini kan, woi sholat woi. Gitu. Ya baik Bun. Ya berikutnya Bun. Bunda ganti. Bunda. Bu. Jaga. Ya. Tujuh, jaga. Maka orang yang tidur tidak wajib sholat. Begitu juga orang yang lupa. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rufi'al qalamu anis salasin anis sobi hatta yablugha wa anin naimi hatta yastayqizo wa anil majnuni hatta yasiqo. Yang terlepas dari hukum ada 3 macam. 1. Anak-anak hingga ia dewasa. 2. Orang tidur hingga ia bangun. 3. Orang gila hingga ia sembuh. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Orang kena wajib sholat kalau dia jaga. Jaga itu bahasa buku, bahasanya melek. Tahu melek Bu? Ya nggak tidur. Melotot. Melek. Sekarang gini, orang tidur tidak wajib sholat sampai dia bangun. Ada hadisnya. Ingat ini. Rufi'an qalamu. Rufi'an qalamu. Baru bunyi. Rufi'an qalamu an salasin. Anis sobi hatta yablugha wa anin naimi hatta yastayqiza wa anil majnuni hatta yafiqa. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadisun shahihun. Yang terlepas dari hukum adalah 3 orang. 1. Anak-anak hingga dewasa. Itu tadi ya anak-anak tidak wajib sholat. Ya Bu ya, sampai dia usia akil balik. 2. Orang yang tidur sampai dia bangun. Bu maaf, kalau tidurnya jam 1 siang, dia bangun jam 4, dosa ini. Karena jam 1 siang sudah masuk waktu zuhur. Harusnya dia gimana? Sholat dulu baru tidur. Tapi kalau tidur jam 11 siang, bangun jam 4, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Tidur siang 5 jam. Lo tidur apa lo pingsan? Tapi ini Bun gak kena hukum. Dia mendusin berarti enggak. Jadi begitu dia bangun jam 4, kata Rasul, udah langsung aja pipis, cebok, kentut, cebok, wudu, sholat duhur dulu Bun.
Baru asar, karena jam 4 sudah masuk waktu asar. Dosa enggak? Enggak, karena dia tadi bubuknya jam 11. belum masuk waktu zuhur. Itu kuncinya Bun. Paham ya Bun? Sebelum nggak apa-apa terus. Iya betul Bun. Ibu nih jam 3 sembahyang malam, jam 2 sembahyang malam dah, jam 2 sholat malam, jam 3 tidur, jam 7 bangun. Lah kan? Enggak tetap boleh ya. Iya itu tadi. Ya maaf, nggak dosa, nggak dosa Bun. Maaf kalau orang bodoh bilang beda pahala nggak? Ya beda. Orang jam 5 azan bangun langsung sholat, sama jam 7 sholat ya beda pahala. Itu mah saya ngejar sholat tahajud yang sunat, buang yang wajib. Ngejar apa namanya Bun? Ngejar nasi satu piring, buang emas sepiring. Iya dong Bun. Iya. Dia sholat tahajudnya jam 7 baru bangun. Itu buang nasi sepiring, buang emas sepiring, nasi sepiring, gitu kan. Nah jadi maaf, ya emang nggak dosa, pahalanya kurang ya. Kenapa nggak dosa? Karena ibu baru merem jam 3 malam. 3, 4, 5, 6, 7. Tahu-tahu paket. Bangun dah. Oh ya paket ya Bu ya? Paket. Hah? Jam 7. Paket siapa Bang? Anaknya Bu. Si Ani. Si Ode apa enggak Bang? Si Ode Bu. Si Ode segala ada si Ode. Akhirnya ibu bangun nyari uang. Nah langsung wudu Bu. Sholat duha, subuh duha. Salah ngomong apa? Subuh helanya. Subuh dulu Bun. Nggak usah qobliyah udah. Qobliyah apaan yang itu qobliyah? Iya kan? Sholat subuh 2 rakaat. Salam duha dah. Iya kan Bun? Nyambung duha dah. Kata malaikat, borongan nih. Kaget borongan nih. Ya Allah ya Rabbi. Tapi agak dosa, kenapa? Karena boboknya jam 3. Itu loh. Kalau boboknya jam 5 ya udah lewat ya dosa. Momen sunnah bentar jam 5 merem, ada merem 15 sampai tidur bangun. Dia salah Bun. Dosa. Aku bilang Min. Udah Bun ya. Yang ketiga, orang gila sampai dia sembuh. Orang gila kagak wajib sholat. Udah kan Bun? Nggak wajib mandi, dia nggak tahu mandi apa nggak. Kalau makan dia tahu nggak ya? Lapar. Sian itu ya. Iya. Lapar ya. Iya, lapar dia minta sama orang yang kaya. Sian. Dia di alam ini di alam lain Bun, udah nyambung dia ngomongnya tak apa gitu ya. Jadi orang gila sampai dia sembuh baru dia apa. Nah ini masuknya orang yang pingsan sampai dia siuman. Orang maaf ini orang yang ayan sampai dia sadar. Ayan jam 11 guguran ayan. Jam 4 baru bangun. Udah bang sholat nggak usah. Ya kan karena dia baru apa? Sadar. Nggak dosa. Tapi kalau mabuk gak dosa kalau mabuk. Soalnya mabok gitu kan ya. Maboknya jam 2 malam, subuhnya nggak apa namanya? Belum sadar. Ya kan? Belum sadar. Udah ya dosa berapa kali itu dia. Maboknya dosa, ninggalin sholat juga dosa. Ya Allah ya Rabbi. Nah, aku bilang nih, semoga anak kita gak ada yang mabok pun. Semoga Allah pelihara ya Bun. Gak ada yang mabok, gak ada yang jadi aneh-aneh. Ya, gak ada yang sampai kuning. Gak kuningin orang. Ya aku bilang ya Allah Bu ya. Sampai yang jadi malah. Jangan jaga jauh. Oh, nah aku bilang min. Takut Bu ya, takut banget ya. Oh, gunting. Gunting Bu. Gunting. Ini geli.
Iya kan, alhamdulillah ya Bu ya. Putra kita yang sudah gak gunting ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Anam tari ibu ilmu biawi. Ada kamu peringatan baca langsung nih. Peringatan. Apabila seseorang meninggalkan sholat karena tidur atau lupa, maka ia wajib sholat apabila ia bangun atau ingat, dan ia tidak berdosa. Sabda Rasulullah SAW. Idza raqada ahadukum anis sholati aw ghafala anha falyusalliha. Idza dzakaraha fa inna Allaha azza wa jalla yaqulu aqimis sholati li dzikri. Rawahu Muslim. Apabila seseorang tertidur dalam waktu sholat atau lupa dari sholat, hendaklah ia sholat apabila ingat. Sesungguhnya Allah Jalla berfirman, kerjakanlah sholat karena ingat kepadaku. Riwayat Muslim. Terus yang utama, yang muktamad kurung lebih kuat ialah sholat orang lupa atau tidur itu bukan qadha, tetapi adaan bagi keduanya. Karena hadis tersebut kurung, maka hendaklah ia sholat apabila ia telah ingat, mengandung pengertian bahwa sholat bagi keduanya ialah waktu ingat, dan sholat yang telah ditentukan bukan waktu bagi keduanya. udah cukup Bun. Keterangannya ini setelah tadi Bun ya. Begitu tidur, bangun langsung sholat. Nggak kodong. Ya biasa, namanya adaan. Ya sholat kontan ya ketika itu. Sama dengan sholat subuh jam 4:30 itu, namanya adaan. Arabnya adaan, nggak kodokan. Cuma maaf pahalanya beda Bang. Beda lah yang. Beda yang kita jam 4 udah bangun dia baru semuanya banget ya Bu ya. Sama pahalanya beda lah pahalanya. Kalau boleh berangkat menggambarkan begitu. Ya. Kalau satu lagi pengajian. Kak udah tahu nih pengajiannya jam 1. Kadang-kadang kita molor itu termasuk seperti itu ya, pahala pikiran. Pahala ngaji apa? Iya, pahala ngaji itu maksudnya. Oh ini Bun, datang ngaji. Iya, datang ngaji. Udah tahu mulai ngaji jam 1. Iya. Iya kan? Datang jam 2. Gitu karena masih sholawatan gitu Bu ya. Masih paling yasin gitu. Air rebana gitu kan Ibu. Iya maaf. Antara orang yang datang awalan dengan datang tengah dan belakangan beda pahala nggak? Jamnya dari bentuknya beda. Iya kan? Pasti pahalanya beda lah. Yang pertama awal udah mulai ngantuk-ngantuk udah 2 jam gini-gini. Ada begini. Iya. Yang baru sampai seger buger baru sampai dia. Kadang-kadang saya gemesnya gini, artinya ada kejadian sering. Udah tahu jam segini kok datang jam segini gitu diomongin udah tua, diomongin udah gergetan gitu ya. Maksudnya kasih tahu pelan-pelan Mbak gitu kan. Oh sering bos. Ya enggak. Oh iya, Boleh Bun. Bun, mau Bun? Ya, dari bawa buku, silakan Bun. Bu Haja. Ya, mau itu Fatoharu Bun. Fatoharu. Ya, cukup. Bun. Yang tadi syarat wajibnya sholat. Yang ini syarat sahnya sholat. Beda kan? Iya beda. Beda. Syarat wajibnya sholat. Orang itu wajib sholat kalau dia Islam. Dia wajib sholat kalau dia sudah akil balik. Dia wajib sholat kalau dia nggak buta dan nggak tuli. Dia wajib sholat kalau dia melek atau terjaga. Kan gitu Bun. Nah sekarang beda nih. Sekarang syarat sahnya
sholat itu akan sah kalau yang pertama orang itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Bu, hadas besar hilang karena mandi keramas, betul nggak? Hadas kecil hilang karena wudhu, gitu kan Bun? Jadi kentut kecil, ya Bu ya, hadas kecil, betul nggak? Terus apalagi Bun? Buang air kecil, hadas kecil. Pegang kemaluan harus kecil itu Bu. Terus apalagi Bun? Iya, apalagi buang air hadas kecil. Mereka dia itu bisa hilang dengan wudhu. Tapi kalau menstruasi besar, ya nifas besar, dia bisa junub besar junub, dia bisa hilang dengan mandi keramas pada seluruhnya tubuh. Itu berarti Bu. Jadi gini, yang bedain kalau hadas kecil, hadas itu yang bisa hilang karena diwuduin, wudhu hilang. Yang besar gimana? Dia bisa hilang harus mandi keramas, mandi besar. Mandi kecil nggak keramas ya Bu? Bu subuh tetangga sebelah lagi mandi apa lo? Di air. Kepo aja lu. Mandi air tahu mah mandi pasir gitu ya Bu ya. Itu kalau mandi biasa kan nggak keramas, kalau besar pakai doa. Keramas dan doa. Pun kalau keramas doang nggak doa, sah nggak? Ya nggak terhitung lah, maksudnya nggak niat dulu, nggak niat. Mandi aja nggak niat, ya terhitung mandi besar, harus niat dulu. Iya gitu. Ya, terus Rasul bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta tawaddu'a. Ya tawaddu'a, orang itu enggak sah sholatnya kalau dia tidak berwudu. Ya kan Bun? Nah, terus Bun, maaf. Orang itu enggak sah sholatnya kalau dia enggak berwudu. Maaf nih. Dia berwudu. Yang dulu ya kemarin ya. Tapi kuteknya utuh. Iya kan? Berarti dia wudunya nggak sah. Dengan kata lain tidak dianggap wudu. Nggak dianggap wudu. Dia wudu tapi bedaknya tebel. Ini di Amerika. Ya kan? Tapi kalau bedak Indonesia mah yang udah hilang Bun, kayak umpama mereknya apa gitu ya, atau bedak itu yang karungan karung Bun, gampang kan? Gitu di bedak baby juga sama kan? Kalau itu kasih air hilang. Tapi kalau bedaknya yang dempul gitu ya, itu harus dikasih sabun dulu baru dia hilang. Kutek, dempul bedak, handphone terlalu tebel, maaf bulu mata badai. Berarti gimana itu hukumnya kalau yang model-model zaman sekarang kan yang tanam bulu mata loh ya? Oh gini, tanam bulu mata itu kalau maaf nih ya, ini ngomongin sah sholat ya. Gini, kalau tanam bulu mata itu berarti kalau yang wudhunya digini-gini ini kan maaf kan suka numpuk kan, antara takutnya numpuk Mbak, antara bulu mata yang asli dengan bulu mata yang ditanam. Tanam Bu ya. Nah kalau takut numpuk mau nggak mau pas untuk giniin aja kibasin dulu. Nah tapi kalau nggak ditanam Mbak, ini yang bikin menahan air nggak masuk ke sini itu apanya Bu? Lemnya kan Bun, kan bulu mata dilem pakai glukol. Ya gitu ya Bun. Nah ini yang bikin parah itu adalah lemnya itu, dia menghalang ke sini Bun. Air. Sama maaf, tato alis itu. Nah, tato alis ya. Ya itu kan yang zat-zat yang warna biru, hijau, warna hitam, itulah yang menghalangi dia ke pori-pori kulit. Ya. Apa alis? Enggak, sulam. Itu apa Mbak? Sama ya. Sekata itu sulam alis, tato alis itu satu kata. Beda nama doang ya, sulam sama sulam bibir sama tato bibir sama aja Bunda.
Jadi kalau gitu warna itu menghalangi air ke bibir. Sedangkan Bun, bibir ini anggota wudhu karena masuk di dalam muka kan? Dalam muka. Ini juga masuk anggota wudhu. Alis juga anggota wudhu. Perempuan sukanya godaannya kan tanam sulam alis, Yang pakai dandan benar bunga aja alis. palsu. Apalagi Bu, tanam ini Bu. Sip. Tanam benang, filler. Mbak ini loh. Enggak. Sifat. Mata, tarik benang. Eyeliner. Oh, eyeliner. Eyeliner dia apa? Di yang permanen. Namanya apa ini? Tato. Tato, Mbak. Oh, tato. Tato eyeliner. Oh, tato. Nah, itu kan menghalangi apa Bu? Air masuk ke pori-pori. Lain kalau yang dari Mekah ya Ustazah. Ya, Beda mau. beda. Itu lebih bagus ya. Iya. Cerahkan. Iya. Nah, maaf Bu, dua hukum tuh Bun. Kalau hukum yang kayak hukum pasang apa namanya? Bulu mata. Bulu mata, alis yang tadi itu apa? Di sulam, ini disulam, terus ini di Yang iya, iya kan? Ini di itu, ini dimain Bun. Ada kali ya? kita beda dong. Ini dimain Bun. Ini kita belum jago ya. Ini hukumnya jelas haram. Pertama menipu orang. Kedua merubah. Satu, merubah ciptaan Allah. Kedua menipu orang lain. Cakep banget ya, tipuan itu. Gitu kan Bun? Nah jadi kena hukum. Orang yang pakai bulu mata yang dilem itu berarti dia kena hukum. Pertama hukum merubah ciptaan Allah. Kedua kalau wudhu nggak sah karena bulu mata itu ada lemnya tadi. Gitu. Tapi kalau kemarin tadi biasanya maaf Bu, kalau orang bulu mata tanam itu lama-lama bulu mata yang asli rontok. Iya. Terus botak, terus itu kan Terus akhirnya ketahanannya cuma setahun doang. iya. Jadi terus gundul. Semuanya kalau orang pasang bulu mata yang ditanam itu lama-lama yang asli itu rontok. Iya. Jadi dia kebiasaan tanam terus. Rontok tanam udah kayak dengan kacang. Gitu. Tambal sulam jadi begitu. Nah makanya kena hukum dua, hukum merubah ciptaan Allah dan gak kena air wudhu kesini gitu begitu. Jadi hukumnya dua kena gitu ya Bun. Jadi ini ceritanya tadi syarat sholat ya, syarat sahnya. Nah kalau wudhunya nggak sah berarti nggak dianggap berwudhu kan Bun? Mau nggak mau nggak diterima dong sholatnya karena dia walaupun wudhu dianggap tidak berwudhu. Atau wudhunya asal Bun. Dulu itu didoakan. Wudhu itu kan pertama guyur muka ya Bu. Guyur bukan musaf. Kalau kepala baru musaf. Ayatnya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Guyur muka, guyur tangan. Lah kok ada orang yang eman-eman sayang jilbab wudhunya ini air diambil, dibuang kembali. Ya nggak sah Bun, karena apa? Karena yang namanya wudhu itu wudhu kesini, wudhu dari mulai batas tumbuhnya rambut sampai pertemuan dagu ini Bun, ini kesini, nih ini sunan, nah ini sampai batas kuping ini Bun. Bahkan yang kitab saya baca itu keterangannya lebihin dikit sampai centilnya kuping kalau bisa. Kalau gitu Bun. Ini Iya. Katupnya. iya. Nah kalau ibu wudhunya kayak tadi cuma anak-anak remaja takut Bedak luntur. karena alasannya tuh dia takut buka jilbab, takut lehernya kelihatan orang. Iya, jadi saya bilang pilih mana, leher nampak sebentar tapi sah sholatnya. Ya kan Bun? Daripada leher nggak nampak karena wudhunya nggak sah, sholat juga nggak sah, rapotnya kosong dong. Iya kan Bu? Jadi saya bilang buka dikit lehernya, buka jangan semua dibuka begitu. Jadi asal aja gini ya Bu ya, dinaikin dikit gini wudhu gitu. Nah, ambil air gitu. Nah, agak basah dikit nggak apa-apa lah Bu. Tapi sah kan sholatnya, sah wudhu. Daripada yang tadi itu dibuang
buang lagi gitu-gitu lagi. Saya gini, ya Allah nih anak. Kadang-kadang di mall begitu dia, di mall-mall tuh begitu orang-orang. Karena dia nggak mau rusak dandanannya. Gitu dia. Nah jadi emang semuanya kudu ada ilmunya kan Bu? Iya. Belum lagi celana dalam. Iya. Orang yang belum menopause itu kan keluar cairan. Iya. Itu najis gak? Najis. Maka maaf, kudu lepas celana dalam atau pakai panty Bu ya. Pentingnya lepas panty terus cebok terus pakai celana boleh. Tapi kalau nggak mau pakai panty ya, kalau ini lepas cebok baru wudu yang benar bersolat. Celananya taruh di tas, jangan taruh di kantong. Kalau taruh kantong ke bawah sholat lagi dong. Sama jempol. Kalau lagi sholat sedikit itu tuh batal. Batal. Ini lagi ya. Wudunya batal. Maaf nih. Kan pas sholat, tahu truk anget Bu ya. Maaf ya, jorok ini ya jorok. Bu maaf. Pegang. Ampun. Kalau agak pesing berarti kan pipis yang belum karena sunnahnya wudhu itu adalah gimana Bu? Istibro. Itu biar apa? Tiris, tuntas. Itu sunnahnya gitu Bu. Baru cebok lagi. Habis cebok yang benar. Nah mungkin ini bukan istibro, nggak atau ceret, suat anget. Kalau emang itu air ya Bu ya, air. Mungkin sisa cebok. Iya, netes gitu ya. Iya, ya cebok. Kalau saya, ilmunya saya nih, nanya saya. Kalau ibu ragu, batalkan sholatnya. Ngapain? Cebok kembali. Istinja kembali, wudhu kembali. Ya. Karena kan ragu kan Bun? Ragu. Nah kalau agak pesing, kok agak pesing sih? Takutnya maaf. Tadi kan ibu pakai mukena, pakai baju kan? Nah kalau bajunya kena kesenggol gimana? Iya. Buka lagi bajunya, ganti yang baru. Ini loh Bun, apa tata cara orang sholat agar sholatnya sah. Iya kan Bu? Ya agak ribet memang, tapi kan benar gitu. Iya Bu ya. Terus kalau itu kan agak dulu. Kita air ini ke sini lagi mustakmal itu. Ya, memang ada sebagian pendapat ulama tidak boleh kita wudhu pakai air bekas wudhu. Contoh tadi Bu ya, ambil air, terus ibu ambil tangannya ambil lagi, kena ini kesini. Ngerti ya Bu? Sehingga air yang di sini ini netes. Itu sebagian besar kalau ulama Syafi'i Bun itu nggak boleh. Namanya kena air mustakmal. Air mustakmal. Air bekasnya wudhu atau maaf Bun, air yang bukan dua pola, kobok-kobok. Bak mandi kita itu di Jakarta kebanyakan kan kecil-kecil Bun ya. 2 kolam 1000 liter. 1000 liter kira-kira. Ya, ini salah. 250 liter sekarang ngomong saya. Sekolah itu. 2 kolam. Dari keran langsung. Hah? Dari keran langsung itu Sih dari Iya Bu, tapi gini, dari keran langsung, tapi jangan ke sini. Iya, yang atasnya. Ngerti Bu? Walaupun dari keran langsung, ini keran yang gini ya. Ibu jangan ke sini. Karena kalau ke sini takut ini kan basuhan yang kedua. Udah basuh. Di keran. Kesiniin lagi. Nah kesini lagi. Usahain jangan. Jadi gimana Bu? Ambil air. Jangan kesini, nggak usah kesini. Langsung diginiin. Nah. Dari atas ke bawah. Kalau tangan dari bawah ke atas. Beda Bu. Bukan dari sini. Kalau tangan ujungnya dari jari. Kemana Bun? Ke siku. Kalau pengen sunnah 3 kali, jangan kanan kiri. Gimana Bun? Kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Ada dinding Pak di
Ya Bun, 3 kali helanya. 3 kali ke kanan, 3 kali ke kiri, baru teras ke Itu sah nggak Ustazah? Hah? Sah nggak? Kalau begitu sah nggak? Sayang di Yang mana Bun? Sah nggak? Yang kanan kiri. Ya sah Bun, sah. Wudunya sah, cuma sunnahnya kagak dapet. Karena sunnahnya itu ndak kanan baru kiri. Ibu gimana? Kanan kiri, kanan kiri. Kata mereka liur, oi. Terusnya gue gimana? Itu ya Bun ya. Udah tahu kan? Sama kaki juga kanan dulu baru kiri. 3 kali. Iya. Nah, jadi kalau tadi itu Bun kembali ke laptop, kalau Bunda mau basuh muka supaya nggak mustakmal, maka airnya diambil yang kedua nih. Dari mana Bun? Dari atas ke bawah. Set. Ambil lagi. Atas ke bawah. Set. Begitu. Bukan dari begini. Salah Bun. Jangan dari sini ya. Salah. Dari mana Bun? Sini. Iya. Turun ke bawah. Begitu. Gitu ya Bun. dari keram diambil. Iya. Paham Bun, paham. Iya, paham. Iya, dah. Iya. Siap. Bener. Iya. Jam sabaraha ayeuna? Sadaqallahul azim. Tandain ye. Tandain dari mulu dah. Sampai lupa. Dari mulu. 68 ya? Ya, sekarang yang 2 ya, Bun. Yang ya, 68 yang 2 apa itu? Iya, 68. Tulisin istiqomah. Tanggalin sekalian. Ya Bunda, mari kita doa ya, semoga Allah kasih kita kesehatan, keberkahan, anak, cucu, cicit, mantu, zuriat soleh, solihah, taat pada Allah, ahli ibadah. Jangan sampai mereka tidak sholat ya Allah. Jangan sampai mereka susah diatur ya Allah. Jangan sampai mereka huning ya Allah, huning ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdal hamidin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lagi Bun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.